Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tandri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Setiap pagi Fellowship ASKRI dengan setia menemani Anda ya untuk men-sharingkan basic-basic kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkannya pada pagi hari ini. Ya, saya akan menyambut hambanya yang akan menyampaikan sharing pagi ini. Ya, shalom, semangat pagi, hambanya Jos Gunawan. Apa Ya, kabar? shalom, shalom. Puji Shalom, Tuhan, ya. amat sangat baik. Ya, shalom. Ya, pagi ini ganteng sekali. Topi itu kemana ya? Saya rasanya melihat orang yang Ya, berbeda nih. jadi gini ceritanya. Ada apa itu? Ada komen-komen, terus apa itu? Ini kok apa murtadin, terus apa kok nggak move on, kok bunglon atau apa ya kan? Itu kan pendapat dari ini ya, dari orang kurang piknik. Pakai peci atau kopiah, saya tetap hamba Tuhan. Nggak pakai, tetap hamba Tuhan, Pak. Ya, itu kan namanya juga pakaian nasional. Jadi, ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak lah, gitu. Variasi aja, Oke, Pak. oke. Jadi Ya. saya pikir tadi kemarin pakai topi, saya pikir rambutnya nggak ada. Jadi nggak pakai Hmm, topi untuk memamerkan rambut, bukan begitu ya Pak hambanya ya? Oke, pagi ya. ini apa sih yang akan disharingkan? Ya, waspada supaya jangan jatuh. Wah, waspada ya, waspadalah. Oke. Mhm. Ya, berikutnya waktu dan kesempatan saya serahkan kepada hambanya. Ya, Pastor Ya, Jos Gunawan. Silakan. Tuhan Yesus ya, memberkati. Amin. terima kasih Pak Hasan Tandri, saudara-saudari, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi ya, biasanya hari Kamis, sekarang saya di hari Selasa. Semua hari baik di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini temanya waspada supaya jangan jatuh. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pembahasan atau renungan firman Tuhan, kita akan buka dalam doa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, keagungan, kejayaan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih, karena tidak ada nama lain yang patut kami puji Tuhan Yesus. Patut kami puja Tuhan, patut kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini, terima kasih hamba-Mu dikasih kesempatan untuk membawakan renungan. Hamba-Mu yang bukan apa-apa ini butuh urapan-Mu, bibir lidah hamba-Mu ini. Sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, namun hikmat dari Allah yang Maha Tinggi, Rohul Kudus. Terima kasih. Berdoa untuk pemirsa, buka pikiran kami semuanya. Kami akan duduk tenang di bawah kaki-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kubuka hati, kusambut firman-Mu, dan Kau pimpin awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan, supaya kami diperbaharui Tuhan Yesus. Kami harus benar berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu Tuhan. Untuk itulah kami dipanggil Bapa, dan kami bukan menjadi manusia yang lama. Kami adalah manusia yang hidup di dalam pembaharuan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kusambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus saya ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, saudara ya. Puji Tuhan. Banyak dan tidak sedikit maksudnya ya, anak-anak Tuhan, bahkan orang yang pemberita firman juga, itu menganggap bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus itu gampang masuk surga, saudara. Gampang masuk surga. Bahkan pernah saya itu jumpa dengan seorang rekan, dia hamba Tuhan, dari Jawa Tengah, dari Jogja, sampai 2 jam lebih kita membicarakan soal kebenaran firman Tuhan.
Namun alangkah kagetnya saya, saudara. Sangat kaget saya itu. Dan tidak sedikit orang yang seperti itu. Sekali selamat tetap selamat. Loh, kalau memang sekali selamat tetap selamat, firman Tuhan itu selembar aja udah cukup. Anugerah, semua dilakukan oleh Tuhan Yesus, kuasa penebusanmu. Kita sudah percaya aja, cuman percaya aja, modal itu aja, mengaku. Apakah begitu, saudara? Mari kita periksa dulu ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar, seperti di dalam Matius 22 ayat 14, ditulis, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, saudara. Sebab banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil ya, banyak dipanggil, namun akhirnya sedikit dipilih. Noh, kenapa ini? Apakah ini ada satu kompetisi, atau perlombaan, atau satu seleksi ketat, saudara? Betul, kalau itu seleksi ketat, saudara. Seleksi ketat. Dan di dalam firman Tuhan ini banyak sekali, saudara, aturan-aturan firman Tuhan yang harus kita jalani untuk layak di hadapan Tuhan, saudara. Nah, apalagi seperti di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi dari ayat ini sudah, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada yang memelintir-melintir juga, saudara. Ini. Berarti Tuhan Yesus itu tidak berkuasa ya. Buktinya, ini dengan ayat ini. Bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Bukan begitu, saudara. Kenapa? Tadi itu di ayat 21 itu. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saudara, tidak sedikit orang yang berpegang pada hyper grace. Apa hyper grace itu? Hyper grace, ada yang ngomong hyper grace, ada yang ngomong hyper grace. Apa itu? Hyper grace. Itu adalah anugerah overdosis, saudara. Ini pengejaran sesat. Ada juga yang saya pernah dengar juga, itu undangan juga ya, seorang hamba Tuhan, tapi dia itu juga penjual bakso ya, dan pernah dulu di sini di Taiwan ya, diundang. Jadi dosa yang akan datang sudah diampuni. Kemarin-kemarin itu sudah diampuni katanya. Aduh. Ada juga teman yang tadi yang di Jawa Tengah itu. Jadi untuk apa Bapak ini melayani atau saya untuk meraih mahkota atau mendapatkan atau mengejar atau mendapatkan mahkota kehidupan, saudara. Loh, jangankan mahkota kehidupan, layak aja sudah, puji Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau saudara ya, layak aja sudah, puji Tuhan. Loh, kok mau dengan logika akan bercita-cita untuk mendapatkan mahkota kehidupan? Standar manusia dengan Tuhan beda, saudara. Beda sekali. Ya, inilah. Waspada supaya jangan jatuh, saudara. Ini banyak kejatuhan. Kalau kita lihat di Matius 7 ini sangat mengerikan, saudara. Bernubuat demi namamu. Coba. Ini, saudara, yang bisa lakukan ini siapa? Sepertinya pendeta-pendeta hebat.
mengadakan KKR, kesembuhan, ya, mengadakan KKR, kesembuhan, bernubuat, saudara, mengusir setan demi namamu. Tapi belum tentu dia itu taat kepada firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mujizat Tuhan terjadi dengan orang yang begini ini, macam begini ini, bernubuat demi namamu? Ini kan artinya itu agak apa ya, berlawanan, saudara. Sudah hebat seperti ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kan komplain dia. Kenapa saya kok ditolak? Mengusir setan demi namamu, saudara. Dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ini pendeta hebat, saudara. Luar biasa ini, saudara. Tapi kenapa Tuhan tidak mengenal? Nah, kenapa pula mujizat bisa terjadi? Karena sekali lagi ya, apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia menyampaikan firman Tuhan, punya kuasa, saudara. Terserah dia itu nggak layak apa tidak layak, itu urusan dengan Tuhan. Nah, masalahnya yang didoakan itu punya iman kepada Tuhan Yesus. Dengan firman itu dia itu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada hamba Tuhan itu, saudara. Bukan kepada orang Kristen itu. Ya, sudah ngerti ya, saudara ya. Jadi, apa yang keluar dari mulut Tuhan, firman Tuhan itu, tidak akan kembali dengan sia-sia. Punya kuasa. Firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu, dia adalah firman yang hidup langsung. Dia itu apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, itu punya kuasa, saudara. Ya. Nah, hati-hati di sini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, tidak sedikit ya. Tidak sedikit saya juga bukan sedang menghakimi atau sedang apa ya, menyalahkan ya, tapi saya menegur dengan kasih, mengingatkan dengan kasih. Ayolah, saudara. Ayolah. Kristuber, YouTuber, atau yang seolah-olah dia itu sudah pinter secara teologi, pinter, jawab ini, jawab itu, sudah oke. Tapi, saudara, kita bisa lihat dari buahnya. Saya miris, saudara, benar. Bagaimana dia itu pemberita firman, pengajar firman di YouTube, di medsos. Tapi ketika dia itu berargumen atau berapologet, kata-katanya kasar, tidak layak, saudara. Kata-katanya tidak layak. Kemudian ada sedikit macam slack dengan sesama abdi Tuhan, sesama YouTuber, Kristuber, sudah diangkat lagi, saudara, saling menjelekkan, saling mengolokkan, saudara. Itukah layak di hadapan Tuhan? Tidak, saudara. Oh, aku sudah memenangkan jiwa sekian puluh, sekian ratus, bahkan sekian ribu, saudara. Apakah kalian sudah begitu merasa Tuhan itu berhutang budi? Atau jasamu sudah amat besar, sehingga engkau mau melakukan seenaknya dan menghujat orang-orang, saudara, dan perlakuannya tidak benar, saudara? Itu layak. Nah, ini yang dimaksudkan di sini. Ayo, saudara. Kita adalah anggota satu tubuh Kristus. Bergandengan tangan di mana kepala adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak sedikit gereja. Saya dengar dari rekan-rekan ya, yang ke pelosok kemana, kamu mau bergerilya begini, ke pelosok-pelosok, ini nggak dapat apa-apa. Kata hamba Tuhan itu ya. Jadi gereja satu dengan gereja yang satunya itu bermusuhan, saudara. Seperti buka toko, saudara. Saingan. Saya ingatkan, bukan untuk sedang menghakimi. Ayo, jangan begitu. Berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Jangan menjadi hamba uang, saudara. Ya kan? Kita itu sumber kehidupan kita adalah Tuhan, bukan jemaat. Bukan jemaat yang kita sanjung-sanjung, saudara. Atau kita takut kehilangan jemaat, saudara. Ya. Kemudian, kembali lagi,
sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita kembali ke umat Israel dari Mesir. Dari Mesir itu, keluar dari Mesir, nah itu kan sudah dipanggil, saudara. Apakah dia itu mulus? Apakah dia itu sesuai dengan rencana Tuhan? Tuhan loh yang panggil ini. Apakah dia pasti ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu? Satu tanah perjanjian, saudara? Tanah perhentian, saudara? Mari kita cek dulu ya, di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 11. Bentar ya, saudara ya. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ya, saudara ya. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Israel sebagai suatu peringatan. Ini saudara, jawaban dari sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena jawabannya tidak taat dan tidak setia, saudara, dengan peraturan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebebasan, free will. Sangat menghargai kebebasan. Saudara mau bagaimana? Karena mau apa? Tetap semua orang akan dihakimi. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini gambaran dari anak-anak Tuhan, saudara ya, sudah dibaptis, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah berjalan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut ketika perjalanan, saudara. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, firman Tuhan yang sama, saudara. Sudah dipanggil ini, saudara. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus, saudara. Sama, saudara. Porsinya itu sama. Kenapa? Pastikan, saudara. Selain dipanggil, pastikan saudara itu harus dipilih. Taat dan setia, saudara. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun, saudara. Tidak dipilih, saudara. Di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, saudara ya. Ini perjanjian lama adalah gambaran, hakikatnya adalah perjanjian baru, sama Tuhan ya. Dari keluar dari tanah Mesir, dari perhambaan dunia menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Kita juga dari kehidupan yang lama duniawi, kita hidup di dalam rohani, kemudian menuju fokus kepada bumi yang baru, langit yang baru, saudara. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Saudara, satu ya, ini ada 5, saudara, yang membuat umat Israel itu tidak sukses atau tidak sampai pada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itu peringatan bagi kita, saudara ya. Itu peringatan bagi kita. Hati-hati ya. Satu, tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Satu, saudara, seperti yang telah mereka perbuat. Kemudian yang ketujuh, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Penyembah berhala. Kalau penyembah berhala itu apa aja, saudara? Ya, itu di dalam Kolose 3 nanti saya bacakan. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah mereka, makan dan minum,
Kemudian bangunlah mereka dan bersukacita, ya saudara ya, di dalam Kolose ya. Apa itu penyembahan berhala? Ini sangat-sangat sangat-sangat mengingatkan kepada kita ya. Kolose ini ayat 5 saudara. Ini Kolose 3, apa penyembahan berhala itu? Karena itu, Kolose 3 ya, ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Keserakahan ya saudara ya, itulah penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Murka Allah. Orang yang masuk dalam murka Allah itu dipastikan sesuai dengan firman Tuhan. Apa arti murka Allah itu? 2 minggu yang lalu sudah saya bawakan. Murka Allah itu tidak mungkin masuk dalam perhentian Allah, yaitu surgawi, saudara. Surgawi. Kemudian yang ke-8, ayat ke-8. Janganlah kita melakukan percabulan. Percabulan di sini juga ya, itu adalah sama dengan penyembahan berhala, saudara. Percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang, saudara. Luar biasa. Ya, percabulan, saudara. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Saudara, saya pernah ya, seseorang ini sangat memahami akan isi Alkitab, kebenaran firman Tuhan, sudah tahu, bahkan dia sudah sekolah teologi. Satu kali dia jatuh dalam dosa, yaitu dia itu mau mengawini istri orang, saudara. Nah, saya jelaskan, loh, ini kan sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Firman-Nya itu tidak benar ini. Saya bilang gitu. Tidak benar ini. Bagaimana mengenai kebenaran firman-Mu yang sudah kamu pelajari, yang sudah kamu ketahui? Dia masih minta tanda, saudara. Masih minta tanda. Tuhan, katanya. Saudara, inilah yang namanya mencobai Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kalau ini dilakukan dosa, kalau ini dilakukan berdosa, sudah jangan dipergumulkan lagi. Sudah jangan ditanyakan lagi kepada Tuhan. Namun dia masih mempertanyakan kepada Tuhan, minta tanda. Tuhan, kalau ini memang tidak berkenan, kalau ini memang tidak berkenan, jelas tidak berkenan, masih dipergumulkan, masih dipertanyakan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin, saudara. Ya, jadi dia itu, ya, jawabannya dia begini. Ya, saya mau mempergumulkan ini dulu, tanya kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, pasti dijauhkan. Mesti dijauhkan dari saya. Saudara, itu pilihan, saudara. Kamu mau dekat, mau jauh, itu pilihan, saudara. Tidak mungkin, iya kan? Tidak mungkin Tuhan itu mau apa itu? Ya, otomatis Tuhan itu gimana ya? Parah kan? Ini sudah tahu kok masih mencobai aku. Tentu kan kita harus sudah tahu ya sudah hindari. Oh Tuhan, aku apa itu? Ini salah Tuhan, ampuni. Lari. Ya. Kemudian janganlah bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut. Ucapkan syukur dalam segala hal, karena Tuhan itu adalah sutradara kehidupan kami yang sangat sempurna, saudara. Sangat sempurna Tuhan itu. Jadi sutradara kehidupan kita, saudara. Percayakan apa yang terjadi. Indah pada waktunya, saudara. Bersungut-sungut. Umat Israel itu tidak ada di padang gurun juga dia bersungut-sungut. Mungkin tidak ada ujungnya dalam perjalanan ini. Apakah karena di Mesir itu kurang tanah untuk kuburan, katanya, terus kurang makan daging, bersungut-sungut.
ini dan itu bersungut-sungut, saudara. Iya kan? Padahal Tuhan tuh sudah percayakan sebuah kepada Tuhan. Karena dia itu adalah sutradara yang terbaik. Kita taat saja. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, saudara. Bersungut-sungut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara, peringatan ya, peringatan. Jadi saya ingatkan ya, saling mengingatkan, jangan kita punya paham hyper grace, saudara. Sekali selamat, tetap selamat. Semua karena anugerahnya. Betul. Apa anugerah itu, saudara? Anugerah itu artinya, kalau yang dari ilahi nanti saya bacakan juga ya di dalam firman Tuhan. Anugerah itu adalah hadiah. Satu pemberian terhadap seseorang itu. Seseorang itu mempunyai sesuatu, akan dipersembahkan kepada siapa? Apa kata dia, saudara? Terserah dia mau berikan sesuatu, dan yang namanya anugerah itu hanya dia aja yang punya, gitu loh. Dia aja yang mempunyai sesuatu yang akan diberikan, dan terserah dia mau memberikan kepada siapa, itulah anugerah. Ya, jadi orang yang sudah mendapatkan anugerah, yaitu, ya memang, semua itu memang bukan hasil jerih payah dari dirimu, bukan, memang dari karya dari Tuhan di atas kayu salib, saudara. Memang hanya satu-satunya Tuhan Yesus itu, Allah sendiri yang turun untuk menebus, dan darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari itu untuk memperdamaikan saya, saudara, dengan Bapa. Tanpa Tuhan Yesus tidak bisa. Itulah anugerah. Hanya dari Tuhan Yesus saja. Si pemberi anugerah itu. Dan satu-satunya si pemberi anugerah itu ya Tuhan Yesus. Dan kepada siapa? Kita sudah dipanggil, saudara. Pastikan. Kita akhirnya pasti dipilih. Dengan syarat taat dan setia menjadi pelaku firman yang sudah kita pelajari ya tadi itu, saudara. Anugerah. Jangan hyper grace. Hyper grace. Overdosis, saudara. Salah mengartikan. Salah kita itu menempatkan hyper grace, anugerah. Seolah-olah sekali selamat tetap selamat. Tuhanlah yang berkarya untuk kita semua. Waduh, hebat kalau itu. Salah itu, saudara. Saudara, lakukan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan menganugerahkan pengampunan. Nah, setelah kita itu mati dalam dosa, mati dalam kehidupan lama, kita masuk ke kehidupan yang baru, saudara. Di dalam Tuhan, kita melakukan hidup di dalam anugerah Tuhan, yaitu apa? Takut akan Tuhan. Saudara, ya. Mari, saudara, jangan sampai kita itu overdosis di dalam anugerah ini. Salah, banyak ini yang salah. Oh, sudah pengajar, sudah hamba Tuhan, sudah penginjil. Aduh, enggak sedikit, saudara. Saya tetap tentang itu orang itu. Hyper grace, enak aja. Ya kan? Nah, kemudian, ya, apa itu anugerah? Bagaimana orang yang hidup di dalam anugerah itu? Posisinya. Terus apa anugerah itu? Baiklah, kita coba lihat di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ya. Nah, ini. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11 ya. Nah, ini saudara ya, hati-hati ya saudara ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan. Nah, ayo renungkan, saudara ya. Dengar baik-baik ya. Ini firman Tuhan ya. Ini saya banyak kontekstual memang hari ini. Karena kuasa ilahinya, saudara, telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, saudara. Bukan hyper grace, sekali selamat tetap selamat, supaya jangan seenak gue ya di dalam kehidupan, di dalam mengikut Tuhan Yesus. Percaya itu kita harus taat dan setia, artinya bukan asal cuma hanya percaya sudah cukup, saudara.
merek Kristen itu bukan jaminan pola hidup, saudara, bukan agama. Agama tidak akan merubah, saudara. Penjara yang disampaikan oleh Pastor Alvaro tidak bisa merubah kehidupan seorang, bahkan lebih parah lagi. Ada yang di penjara lebih parah lagi, ya kan? Dan moralnya akan lebih jorok lagi di penjara. Kita sudah tahu itu ya. Karena kuasa ilahinya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh, saudara. Jangan sembarangan, saudara. YouTuber, Kristuber, pemberita firman, penginjil. Ayo kita itu. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan, saudara. Enak aja mulutnya ke sana kemari, mengumpat sana, mengumpat sini, sementara dia memberikan firman di sisi lain dan juga menjatuhkan, menjustis, menghakimi. Oh, ini salah, itu salah. Digoreng-goreng. Itu layak di hadapan Tuhan. Itukah yang namanya saleh? Itu di luar hidup anugerah, saudara. Oleh pengenalan kita akan Dia. Miris hati saya, saudara. Yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kita sudah pengenal itu Tuhan Yesus harus saleh, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mulia, saudara, yang ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, firman Tuhan, dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi, saudara. Apa kodrat ilahi? Ilahi itu kudus, saudara. Kodratnya itu luar biasa, kudus, suci, tidak bercacat celah, saudara. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu duniawi itu termasuk penyembahan berhala, saudara. Itu harus jauh dari kita, lepas dari kita. Saudara Kristuber dan YouTuber, apakah kamu cuma hanya mengejar viewer, subscribe, ya kan, semat lapak, subscribe dong. Wah, apa itu, ya kan? Saya mengingatkan, tidak menghakimi. Kita sudah tahu kalau saya sudah itu. Dan yang lainnya juga bertobat. Maaf ya, saya tidak menghakimi. Ayo mengingatkan, menegur dengan kasih, ya. Itu hawa nafsu semua duniawi, mencari nama, mencuri kemuliaan Tuhan. Bertobat, saudara, siapapun saja ya. Ayo kita sama-sama bertobat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebaikan, kesalehan di sini, kodrat ilahi, dan kepada kebajikan pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, saudara. Kalau orang bisa menguasai diri, tidak bakalan menjustis atau menghakimi sesama di Kristuber, YouTuber itu. Saya tidak sedang menghakimi. Ayo kita mengingatkan, menegur dengan kasih, ya, menegur dengan kasih, saudara. Memang agak keras pagi ini ya, iya, karena ini sebagai firman Tuhan ini kontekstual, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, mau itu Islam, Buddha, Hindu, ya. Terus apa lagi? Kepercayaan yang lain. Kita harus mengasihi semua orang, termasuk semua orang itu apa? Orang yang tidak senang kepada kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, saudara. Orang yang jahat terhadap kita, semua orang itu, saudara. Luar biasa firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Ada syaratnya ya di sini ya. Itu mulia sangat pengenalanmu akan Yesus. Makanya kalau apapun perbuatan kita, kalau kita tidak mempunyai kodrat ilahi, tidak saleh, tidak saleh, jahat, penuh hawa nafsu, Tuhan Yesus tidak mengenal, seperti yang tadi itu di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 3. Tidak mengenal, saudara. Ini jawabannya.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ini firman Tuhan, saudara, bukan dari saya. Buta dan picik. Ayo merenung, ya. Mudah-mudahan banyak yang dengar ini ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini kasih karunia, saudara. Anugerah ini, ketika engkau dan saya itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Dosa awal itu dari Adam dan Hawa. Ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya anugerah itu terserah kepada siapa. Dan hanya satu-satunya orang itu yang mempunyai, yang akan dianugerahkan itu, dan kepada siapa dia akan memberikan. Nah, ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ayo, ini mengingatkan kita, saudara. Mengingatkan kita semua. Saya tidak sedang menghakimi ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ayo, ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, saudara. Wah, ya. Ini bagus sekali firman Tuhan ini. Saya terharu, saudara. Sungguh, sangat terharu. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus, saudara. Luar biasa ya firman Tuhan ini, saudara. Saya sangat mengagumi firman Tuhan ini. Dan ingin mengingatkan kita di pagi hari ini, saudara. Ya, ini alasan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan beranggapan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan beranggapan, saudara, itu, oh, saya sudah melakukan ini, itu, Kristuber, YouTuber, terus yang mulutnya lebar, yang ember, ya, bertobatlah ini, saudara. Bertobatlah, saudara. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Kita tidak akan dikenal dan ditolak, saudara. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara, ayo, saudara. Pagi hari ini sangat indah firman Tuhan mengingatkan kita. Itulah alasan, saudara, kenapa seseorang itu akan ditolak walaupun engkau sudah berkarya menurut pandanganmu sendiri. Jangan menganggap ketika engkau ada mujizat, melakukan mujizat, itu sudah layak di hadapan Tuhan. Tuhan sekali lagi membela firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali ke sia-sia. Firman Tuhan itu ada kuasa, saudara. Tergantung siapa. Orang yang tidak ada iman kepada Tuhan Yesus, doa puasa ya, doa puasakan sampai 40 hari, 40 malam, kalau dia tidak ada iman kepada Tuhan, no, percuma, saudara. Ya, percuma. Ya, baiklah, saudara ya. Firman Tuhan pagi hari ini memang agak keras. Kan ini sama-sama mengingatkan kita, mengingatkan saya juga, saudara. Di ayat 11 itu, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, ini dulu, saudara, firman Tuhan, renungan di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf, saudara ya, saya tidak sedang menghakimi. Saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih, Bapa. Firman-Mu yang begitu keras dan kebenaran yang luar biasa, Tuhan, mengingatkan kami masing-masing supaya kami layak berkenan, bukan awal, pertengahan, sampai akhir. Namun akhirnya lah yang menentukan kami layak atau tidak, Tuhan. Namun apabila kami mempunyai kodrat ilahi, taat, setia, berbuat kebajikan, dan melakukan perintah-perintah-Mu, firman Tuhan ini, Tuhan, kami pasti akan bersama dengan Engkau, Tuhan. Karena keselamatan hanya daripada Engkau. Bagi orang yang taat dan setia kepada firman-Mu. Tuhan, pimpin awal, pertengahan, sampai akhirnya, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kristus, saya ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.
Ya, terima kasih Pastor Jos Gunawan ya untuk pemaparan firman yang luar biasa pada pagi yang indah ini. Ya, saya minta maaf saya masih dalam perjalanan ya. Oke, saya akan sambut ya teman-teman yang sudah ada ya bersama-sama kita. Shalom Pak Wahyu Ilahi. Shalom, selamat pagi, sehat selalu. Ya. Jadi Ya, para shalom. pemirsa siap menanti wahyu-wahyu dari Anda. Oke, kita sambut lagi. Ini kalau nggak salah hambanya Ibu Suryani bukan? Pendeta Ibu Suryani. Ya. Shalom, semangat pagi. Shalom ya. Pak, shalom, selamat pagi. Ya, saya agak masih perjalanan nggak bisa lihat. Kemudian ada satu lagi yang tadi lagi sibuk ngurusin kereta. Shalom Pak JH. Shalom, semangat pagi Pak. Ya, semangat pagi, semangat pagi. Ya, Oke. shalom. Ya, jadi saya Shalom. dalam perjalanan ya, mohon Pak JH bisa ambil alih untuk memimpin diskusi pada pagi yang hari ini. Silakan Pak Saya JH, Tuhan memberkati. mohon maaf Pak Hasan, saya ini juga lagi nyambing garap proyek ini, jadi mohon maaf Pak nggak bisa full. Kalau begitu Pak Jenderal nanti saya, Pak ada Pak. Ada Pak Jenderal Pak. Belum ada, belum ada ya. Tapi yang keluar kok Pak Jenderal ini? Ada Pak Jenderal ini. Gambarnya. Oh iya, gambar Pak Jenderal. Iya. Oke, gini. Jadi kalau ada Pak Jenderal silakan Pak Jenderal tolong ambil alih. Kalau enggak Ibu Pendeta ya Bu Suryani ya. Shalom Bu Suryani. Shalom, ini saya belum ngerti ini. Saya pakai HP Pak. Itu aja. Oke. Ya, tanya silakan nanti Pak Jos Gunawan ya. Ya, baik. Silakan untuk yang kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Wahyu Ilahi. Silakan. Ya, shalom, terima kasih Pastor Jos, luar biasa firman-Nya tadi membahas di dalam Matius 7 ayat 23 ya, di situ bagaimana Tuhan marah dan mengusir orang-orang yang memang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saya melihat memang akhir-akhir sekarang ini bagaimana pelayan-pelayan Tuhan sudah bergeser dalam hal pelayanannya, lebih kepada kepentingan sendiri, lebih kepada kepentingan keenakan, kenyamanan sendiri. Nah, di situ jelas sekali bahwa Tuhan marah. Apakah mereka tidak melakukan perbuatan untuk Tuhan? Ya, memang mereka melakukan, kan begitu. Di sini ada sebuah pergeseran yang sering sekali saya sampaikan. Ya, pergeseran pelayanan. Di situ tandemnya atau ayat berikutnya itu di Matius 15 ayat 7-8-9. Mulutnya ya beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya jauh lebih kepada hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, lebih mendengarkan perkataan orang. Jadi memang Tuhan sangat marah sekali kepada orang-orang yang mulutnya hanya untuk kepentingan sendiri. Makanya Tuhan marah, "Enyalah kau dari hadapanku." Itu bukan berarti Tuhan tidak mau disebut Tuhan, tetapi Tuhan jijik dengan cara pelayanan-pelayanan seperti itu. Tuhan marah karena tidak lagi melakukan kehendak Bapa. Apa sih kehendak Bapa? Ya, memberikan orang tumpangan, memberikan makan pada orang miskin, memberikan sesuatu kepada janda-janda. Itulah pelayanan yang Tuhan mau. Ya, bukan menumpuk harta, ya, memiliki mungkin harta, aksesoris dalam tubuhnya, mobilnya bermiliar-miliar, tetapi melihat saudara-saudara yang di ujung pulau-pulau sana untuk bayar sekolah saja tidak mampu sehingga putus sekolah, tapi dia di kota bermewah-mewah. Apakah dia tidak melakukan pekerjaan untuk Tuhan? Iya, dia melakukan, tetapi hatinya, Tuhan selalu melihat hati. Tuhan tidak melihat hasil, karena hasil itu dari Roh Kudus. Seringkali saya sampaikan ini, ya, bagaimana seorang hamba Tuhan beserta pasangannya menggunakan aksesoris yang ratusan juta bahkan miliaran,
tetapi melihat saudara-saudara seiman kita yang ada di ujung-ujung pulau sana, miskin, beberapa pelayan penginjil-penginjil, kaos kakinya sampai bolong, bau, sepatunya compang-camping, motor pun tidak ada. Ya, terus kemudian hanya mengutamakan kelompoknya. Kalau dia bukan dari kelompok saya, gereja saya tidak peduli. Nah, hal-hal inilah yang Tuhan marah sekali. Pergeseran pelayanan itu terjadi, Pak Pendeta Jos, ya. Jadi itu yang saya sangat sayangkan. Saya menemukan Tuhan Yesus karena saya benar-benar belajar. Saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, tentang melayani Tuhan, kan begitu. Tetapi ketika saya melihat kenyataan para pelayan-pelayan Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi hatinya, perasaannya, nuraninya tertutup oleh kemewahan dunia. Apakah dia tidak mendapat upah? Iya, dia sudah mendapat upah kemewahan di dunia. Padahal Tuhan jelas sekali. Di situ di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas, "Enyalah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Jahat kepada rencana Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang miskin, mengasihi janda-janda terlantar, orang-orang yang terpinggirkan tidak bisa menikmati kemajuan zaman, sekolah yang baik, lebih banyak mengumpulkan aset untuk dirinya sendiri, menikmati untuk dirinya sendiri, dan menikmati untuk kelompoknya sendiri. Ini Pak Jos yang saya sedih sekali ketika saya mengenal Tuhan, saya dijemput oleh Tuhan dari kegelapan ke terang. Dan ketika saya melihat kenyataan itu, saya semakin miris. Demikian juga Pak John, ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang menyerukan tentang menyampaikan kebenaran. Itu juga Pak John, saya sangat miris juga. Di dalam Yakobus 3 ayat 10 jelas sekali dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Tidak mungkin, tidak boleh. Ya, orang yang hidup di dalam kebenaran tidak boleh ada kata-kata kotor. Tidak boleh menghujat, menghina, tidak boleh. Tetapi dia harus mengeluarkan berkat. Nah, Pak Jos tadi juga sudah sampaikan bahwa Kristus berkah ataupun pastorkah atau siapapun, saya juga mendengar pastor. Amsal 10 ayat 18 juga jelas mengatakan, siapa menyanyikan kebencian dusta bibirnya, ya dia sebenarnya benci tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Kemudian siapa yang mengumpat adalah orang bebal, ketahuan jika mulutnya penuh umpatan ternyata dia orang bebal, dia memendam kebencian terhadap sesuatu, belum lepas dari masa lalunya, dia tidak layak disebut sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Di dalam Amsal 14 ayat 16 juga dikatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Apa itu kejahatan? Yang mengatakan sesuatu yang nggak baik itu adalah kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Semua isi hatinya, kebenciannya, kejengkelannya diungkapkan dengan kata-kata yang tidak senonoh. Ya, dan dia merasa aman, enjoy saja, merasa dia diberkati, merasa dia dilindungi Tuhan. Ini yang terjadi, pergeseran-pergeseran pelayanan yang sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, melalui Fellowship Askris, kita berharap semua harus kembali kepada apa yang Tuhan mau. Mengerti apa akan rencana Tuhan, mengasihi, kita harus memberikan berkat-berkat perkataan berkat kita kepada mereka. Pak Jos, pagi ini tamparan keras untuk kita-kita orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Pak Jos, terima kasih untuk firman-Nya. Mari kita kembali kepada panggilan Tuhan untuk kita ada di dalam dunia ini. Kita diberkati untuk memberkati saudara-saudara kita yang ada di ujung sana, yang belum bisa menikmati kemewahan seperti orang-orang yang ada di kota-kota. Kirimkan orang-orang terbaik, kirimkan berkat-berkat. Buat apa harta melekat di dalam diri kita? Ya, karena itu Tuhan tidak pernah berkenan. Ya, di dalam sejarah pelayanan Paulus pun bisa melakukan itu untuk kekayaan diri, tetapi Paulus lebih memilih hidup apa adanya dan memberikan kepada orang-orang yang bukan, bahkan hidupnya pun tidak memiliki kekayaan, tetapi mahkotanya adalah Kristus adalah kebanggaan bagi
bagi Paulus. Demikian juga kita, janganlah harta menjadi kebanggaan, tetapi Kristuslah sumber harta itu menjadi kebanggaan. Itu dulu Pak Jos, terima kasih untuk firman-Nya. Mohon maaf beberapa minggu saya tidak hadir karena memang ada pekerjaan malam sehingga paginya sangat lelah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa Pak Wahyu Ilahi. Ya, lanjut ke Ibu Suryani. Silakan Bu. Ya, puji Tuhan, ya firman Tuhan hari ini luar biasa. Ya, memang saya tadi hanya mendengar di ujung-ujungnya aja, karena sebenarnya mau isi di acara Ibu Uti ya. Jadi saya mempersiapkan, ternyata Ibu Uti lagi sakit pinggangnya, jadi nggak jadi suruh bergabung di sini. Nah, saudara, memang betul di situ ya. Apapun pekerjaan kita hebat, bagaimana pencapaian kita, kalau kita tidak melakukan kehendak daripada Tuhan, semua apa yang kita kerjakan itu adalah sia-sia. Ya, seperti di dalam Matius pasal yang ke-7 tadi ya, dikatakan ayat 21 ya, pada itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ternyata ya, mereka sudah melakukan mukjizat, bernubuat dengan nama Tuhan. Tuhan sendiri nggak kenal mereka ya. Mereka hanya menggunakan nama Yesus. Karena memang nama Yesus itu berkuasa, tetapi Yesus itu sendiri bukanlah seorang atau pribadi yang mereka percayai, pribadi yang dimana mereka hormati, yang mana kehendaknya mereka taati. Mereka hanya melakukan pelayanan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Nah, memang mukjizat bisa terjadi karena memakai nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa kita harus tahu bahwa kita dihakimi, diadili bukan berdasarkan pencapaian ya, keberhasilan yang kita capai di dalam pelayanan, tetapi kita dihakimi bagaimana kita taat pada kehendak daripada Bapa. Di dalam ayat yang ke-21 juga jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bisa saja kita memuji-muji, menyebut-nyebut nama Tuhan, ya mungkin bisa jadi WL, bisa jadi pengkhotbah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak taat, tidak melakukan kehendak daripada Bapa itu, semuanya itu sia-sia. Nah, sebenarnya kehendak Bapa itu apa sih? Ya, kehendak Bapa itu jelas ya di dalam, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 36. Yohanes pasal 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Inilah kehendak daripada Bapa itu, untuk percaya kepada anak ya. Mereka hanya menyebut-nyebut, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Nah, kita lihat, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan muka Allah tetap ada. Jadi trust and obey, percaya dan taat. Percaya dan taat kepada sang anak itu. Itulah kehendak. Itulah kehendak Bapa, di mana Yesus harus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan. Nah, di sini jelas bahwa Tuhan juga pernah mengatakan bahwa di dalam Alkitab juga pernah mengatakan banyak orang percaya kepadanya, tetapi dia sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi jelas, bukan hanya sekedar percaya, ya iblis juga percaya bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi dia tidak menerima Yesus. Jadi itu saja yang pertama ya dari saya. Jadi sekali lagi, kita dihakimi, kita diadili bukan pencapaian-pencapaian, bukan keberhasilan luar biasa di puncak sebagai hamba Tuhan atau mukjizat-mukjizat yang spektakuler yang kita lakukan, tetapi kita dihakimi akan ketaatan kita pada kehendak Bapa. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Suryani. Tanggapan yang luar biasa sekali. Ya, selanjutnya saya persilakan ke Pak John Hidayat.
Ya, ya silakan Pak. Shalom, selamat pagi Pak Shalom, Gunawan. selamat pagi. Juga Pak Ilahi dan Ibu Suryani. Shalom, selamat pagi. Senang saya hari ini bisa berfellowship, apalagi diberkati oleh Tuhan melalui paparan firman Tuhan dengan topik ya, hati-hati supaya engkau jangan jatuh, yang disampaikan oleh Pak Jus Gunawan. Jadi saya sangat setuju sekali dengan firman Tuhan yang hari ini disampaikan. Sesungguhnya firman Tuhan itu sedap, nikmat, dan indah ya, tidak ada yang keras. Yang keras itu hatine menungsone Pak ya. Ya hatine wonge iku lah yang keras. Tapi Tuhan itu dan firman-Nya itu sedap, nikmat, dan indah. Saya juga diberkati oleh Tuhan pagi hari ini ya. Saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan Ibu Suryani ya, pandangan-pandangan ya sebagai hamba Tuhan mengenai topik di pagi hari ini ya. Saya juga ingin sedikit menambahkan, hidup dalam panggilan itu lebih mudah. Ada teman-teman kita yang terpanggil ya, hidup dalam panggilan sebagai hamba Tuhan besar, dengan aset berkat yang tadi sudah disampaikan, disebut oleh Pak Wahyu begitu banyak, berlimpah-limpah, ber-MM. Ya, ada mereka yang terpanggil sebagai pelayanan nabi, pelayanan rasul. Ada juga teman-teman kita yang terpanggil di dalam pelayanan YouTuber yang sangat populer dan sangat luar biasa. Tapi ada teman-teman yang terpanggil sebagai YouTuber biasa. Yang mereka kita acungi jempol ya, mereka terpanggil dalam kapasitas yang luar biasa, pencapaian-pencapaian yang luar biasa tadi Ibu Suryani telah menyinggungnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dan persoalannya adalah ketika masuk pada konteks terpilih atau tidak, itu persoalannya. Mereka boleh saja sebagai orang-orang yang hidup dalam panggilan-panggilan yang posisi-posisinya adalah seorang-orang panggilan yang hebat, luar biasa. Tapi untuk menjadi dipilih, untuk masuk dalam pilihan dan dilayakkan masuk dalam kerajaan sorga, itulah yang akan menjadi persoalan terbesarnya. Motivasi seseorang dalam menjalankan panggilannya. Kalau dia seorang hamba Tuhan besar, dengan aset jemaat dan kekayaan finansial yang luar biasa besar, kalau kemudian tidak dijalankan selaras dengan kehendak Tuhan, maka mereka itulah orang-orang yang sekali lagi, ini menurut firman Tuhan, bukan menurut saya. Saya hanya membaca dari Alkitab tentang Matius 7 ayat 22. Banyak orang mengkomplain dirinya. Kami telah menjadi pelayan-pelayan yang dalam panggilannya luar biasa. Tapi kenapa mereka kemudian ditolak Tuhan? Nah ternyata memang mereka menurut Tuhan, sekali lagi bukan menurut saya. Mereka itu menjalankan panggilannya tidak sesuai atau tidak menjalankan kehendak Tuhan. Mereka menjalankan hanya untuk kehendaknya sendiri. Tapi masalahnya Pak Jos, bahwa banyak orang ya sering kali menggunakan standarnya sendiri. Sehingga walau mereka sudah jatuh, sedang tidak mengerjakan ya kehendak Allah, mereka tidak merasa bahwa itu kejatuhan. Mereka merasa bahwa mereka baik-baik saja. Ya. Jadi tadi Pak Wahyu menyinggung ya, hati-hati dengan teman-teman yang sudah pada zona istimewanya Tuhan. Hidup dengan aksesoris yang luar biasa. Ya, dorongan Pak Wahyu saya setuju ya, bukan kita ini sedang ngemis kepada mereka, bukan. Tetapi kalau kita kembali kepada pengalaman gereja mula-mula, seharusnya memang kekristenan hidupnya seperti itu. Agar terjadi pemerataan ya di antara sesama orang percaya, terjadi keseimbangan, ya tidak timpang. Mereka yang sangat diberkati membagi berkatnya dengan yang lain. Supaya terjadi pemerataan sebagai gereja yang tumbuhnya sangat sehat. Ada di daerah-daerah ya Pak Jos, ada hamba Tuhan bertahun-tahun untuk merenovasi tempat ibadahnya. Itu harus ya, terpaksa ini ya, saya pakai istilah terpaksa. Ini harus
meminjam dulu ke sebuah toko sehingga bertahun-tahun hamba Tuhan tersebut untuk melunasi biaya renovasi rumah ibadahnya harus nyicil dari persembahan yang ada. Sampai hamba Tuhan tersebut itu nggak sempat menikmati nikmatnya persembahan jemaat karena dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak mau membebani jemaat sedemikian rupa. Dia rela makan seadanya dan persembahan dari jemaat dia kumpulkan dengan tekun untuk setahun sekali, ya, kumpulan-kumpulan berkatnya itu dia bayarkan untuk menyelesaikan tanggungannya. Ya seperti itu, berarti kan tidak terjadi keseimbangan. Coba andai saja katanya ya, kita sebagai orang-orang percaya yang terpanggil sebagai sesama hamba kerajaan Allah yang diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah sampai bingung menggunakan berkatnya. Yo dibagilah dengan mereka-mereka yang ada di daerah-daerah yang hidupnya sebagai sesama duta besarnya sorga. Ada kekurangan-kekurangan, betapa indahnya mereka yang berlebih-lebih melengkapi, menambahkan yang kekurangan. Agar mereka itu nanti pada akhirnya kalau mengkomplain dirinya tidak tertolak di hadapan Tuhan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Jadi motivasi sekali lagi, motivasi seseorang, apakah dia hamba Tuhan besar, atau dia juga YouTuber, Kristuber terkenal, motivasi dan waktu pada akhirnya itu akan dipakai Tuhan untuk menguji mereka. Apakah mereka tetap setia, tetap loyal dalam pelayanannya, menjalankan panggilannya, atau ketika tidak ada keuntungan, mereka kehilangan gairah dan semangat melayani Tuhan. Selama mereka masih diberi ruang untuk melayani, harusnya mereka tetap terpanggil, terbeban. Oke lah, saya sudah diberkati dari sisi yang lain. Mungkin di sektor ini, pelayanan saya tidak mendatangkan finansial yang besar, tapi itu menguji sampai di mana kapasitas dan kualitas kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang terpanggil untuk kemudian yang terakhir, ya kita berdoa bersama agar pelayanan kita diperkenankan Tuhan dan kita masuk bagian kelompok orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih buat waktunya Pak Jos. Dari ya, luar biasa. Sementara itu dulu, berkati Pak. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak John. Luar biasa sekali ya. Tanggapan dari Pak Wahyu Ilahi, Bu Suryani, dan Pak John, luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, di sini sudah saya sapa dulu Pak Laskar Kristus. Shalom. Shalom, salam sejahtera ya, dalam kasih Tuhan. Ya. Ya, Ibu Ana, shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, baik. Waktu saya persilakan ke Pak Laskar Kristus. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Salam sejahtera yang ada di room, terutama untuk Pak George Gunawan, Wahyu Ilahi, dan juga Bu Suryani, Bu Ana, serta yang lain di live chat. Ya, benar sekali, waspada, kita jangan sampai jatuh. Karena firman Allah berkata di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 25, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sepertinya kita mencontohkan bagaimana dalam konsep pelayanan, karena kita memiliki harus ada konsep balance dalam keseimbangan. Kita mencontohkan sebagaimana Abram berumur 75 tahun ketika dipanggil Tuhan keluar dari negerinya, sanak saudaranya dan dari rumahnya bapaknya menuju negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Itu dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Oleh karena ketaatannya dan imannya kepada Tuhan, Abram melakukan perintah sehingga dia sangat diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain dimanapun dia berada. Nah, itu oleh sebabnya orang yang hidup berkenan kepadanya, dia tidak akan sampai tergeletak. Karena kita ketahui bahwa seorang dapat saja jatuh sebab tersandung, terpeleset atau menabrak sesuatu. Karena tidak hati-hati dan ketidaktaatan. Oleh sebab itu seperti kita contohkan kepada Eutikus yang ada di dalam Kisah 20. Dia ngantuk pada waktu itu Rasul Paulus
membawakan khotbahnya. Oleh sebab itu, firman Allah berkata di dalam Ibrani 12 ayat 12, firman Allah berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan kaki, sehingga yang pincang jangan terpelosok, tetapi menjaga kesembuhan. Pengalaman pemazmur juga, Pak, kita perlu ketahui bahwa bagaimana Raja Daud mengakui pemeliharaan Allah sebagai gembala yang baik, dan menulisnya dalam Mazmur 23 ayat pertama dan sampai ketiga. Terima kasih khotbah dan perikop pada pagi hari ini, penyertaan orang benar yang suka tinggal di dalam Kristus, bagaikan rusa merindukan air. Tuhan Yesus memberkati Pak George Gunawan. Ya, terima kasih Pak Laskar Kristus, luar biasa ya. Lanjut ke Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Ya, monitor Ibu Ana. Jangan di-mute. Halo, monitor Ibu Ana. Ya, halo Ibu Ana. Monitor. Masih terharu mungkin Pak Jos ini sehingga belum buka. Ya, lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Wahyu, ayo, lanjut. Iya. Ya, silakan Pak. Pak Jos, apa yang saya sampaikan bukan berarti saya itu iri atau saya itu tidak suka, ya. Tetapi kembali saya menyampaikan supaya kita kembali kepada perintah Tuhan, kepada amanat agung Tuhan, ya, supaya kita benar-benar ya melakukan kehendak Bapa. Ya, apa sih kehendak Bapa? Apakah cuma menyampaikan firman? Apakah cuma orang lain bertobat? Apakah menyampaikan kehendak Bapa orang lain terberkati? Tidak hanya sekedar itu, tetapi kehendak Bapa adalah bagaimana ketidakadilan itu harus diselesaikan melalui orang-orang yang sudah terpanggil. Ketidakadilan di dalam hal apa? Yang terutama di dalam hal ekonomi, kemudian hal pendidikan, kemudian hal masalah hukum. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Ya, Tuhan datang itu untuk menyelesaikan semuanya melalui kita orang yang terpanggil, melalui mereka-mereka yang diberkati finansial luar biasa, supaya mereka mendapat keadilan secara keseluruhan. Karena firman Tuhan jelas di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Sebuah keadilan. Artinya apa? Sebuah kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Itulah Pak Jos. Jadi firman Pak Jos pagi hari ini luar biasa menusuk ke dalam, benar-benar dalam sekali Pak Jos. Jadi saya sangat bersyukur sekali pagi ini bisa mendengarkan uraian firman Tuhan dari Pak Jos, karena itu membuka kembali bahwa panggilan kita untuk memuliakan Tuhan melalui apa? Melalui kemampuan kita, melalui kesederhanaan kita. Kita menunjukkan bahwa firman Tuhan jelas tadi, siapapun yang tidak melakukan kehendak Bapa, dia tertolak meskipun dia melakukan mukjizat-mukjizat, dia mendatangkan, membaptis mungkin ribuan orang, tetapi dia lupa terhadap kehendak Bapa untuk mengasihi orang-orang yang miskin, memperkaya diri sendiri. Pak Jos, ini seringkali terjadi dalam pelayanan saya di bawah, Pak Jos, ya, ketika orang meninggal, ya jelas orang Kristen malah ditanya dia berkomunitas di mana, gereja di mana, bukan segera diurus sehingga si mayat ini terpontang-panting. Orang sakit ditanya dulu kelompok mana. Ini sangat menyedihkan bagi saya di dalam pelayanan ini. Tapi lupa terhadap apa yang menjadi tujuan pokok di dalam kita dipanggil oleh Tuhan itu. Inilah yang terjadi Pak Jos, ya, di pelayan-pelayan itu harus melihat kelompoknya dulu, melihat denominasinya yang lain dulu. Kalau bukan dari kelompoknya,
dia abai. Tetapi kalau sudah di kelompoknya dia bergegas, ini dia yang terjadi, terpecah-pecah kita. Maka firman Tuhan jelas, kamu bukan golongan Apolos, kamu bukan golongan Paulus, tapi Tuhanlah yang memberi kehidupan. Harusnya kita kembali kepada firman Tuhan itu. Terima kasih Pak Jos, itu yang bisa saya tambahkan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Jadi karena kendala dari denominasi ya, jadi pilih-pilih orang, padahal di dalam firman Tuhan ini untuk semua orang, kita harus semua orang ya. Baiklah, lanjut ke Ibu Ana, tadi sinyalnya bermasalah. Ya, baik. Ibu Ana, silakan. Iya, shalom. Terima kasih Ya, buat shalom. Bapak-Bapak dan Ibu Surya. Terima kasih juga Pak buat firman-Nya ya. Jadi intinya bahwa kita dalam pelayanan itu tidak boleh sombong. Begitu, benar kan Pak? Iya. Bahwa terkadang ada juga memang dalam pelayanan seperti leader worship gitu kan. Mereka sombong gitu kan. Ada yang berpikir suara saya lebih baik, atau dalam pelayanan asernya atau kolektannya itu terkadang ya bukan pendeta saja ya yang kita bicarakan. Seperti saya ada ikut dalam pelayanan pun merasakan ada seperti itu ya. Tetapi memang mereka itu yang ditonjolkan itu dalam pelayanannya itu status. Ya, suaranya hilang, Bu. Sinyal mungkin ya, Pak. Iya, sinyal mungkin. Ya, Ibu Ana. Ya, sinyal mungkin ya, terganggu oleh sinyal ya, Ibu Ana. Tadi juga terlempar karena sinyal juga. Nah, itu sinyalnya. Ya, jadi seperti 2 Petrus 1 ayat 7, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, ya saudara ya. Jadi, sudah saya sebutkan tadi, semua orang yang membenci kita, itulah pelajaran atau ajaran dari surgawi, dari satu kebenaran yang luar biasa, tidak ada di luar Kristus, tidak ada pelajaran seperti ini yang mengajarkan seperti ini ya, kalau bukan dari surgawi. Karena itu, untuk itulah kita itu menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, tidak sama dengan orang dunia ya, karena kita itu adalah duta dari surgawi yang lagi hidup di bumi ini, semua orang. Baiklah, mungkin Ibu Suryani mau nambahin, Bu, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, emang betul apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu Ilahi. Saya 12 tahun pernah pelayanan di pedalaman ya. Saya pelayanan di Kalimantan. Itulah kondisinya memang sangat miris banget ya, melihat teman-teman sekerja itu yang tinggal betul-betul di pedalaman. Saya memang tinggal melayani di desa, tetapi nggak masuk sampai ke pedalaman. Tetapi saya lihat, aduh, sendal jepit aja kadang-kadang susah dibeli. Saudara bayangkan itu ya, motornya udah istilahnya sana udah kombet, udah rusak, aduh pokoknya miris, hati saya itu sedih banget ya. Melihat keadaan yang seperti itu. Sering kali juga saya waktu saya ke Jakarta, saya balik ke Jakarta lagi acara seminar atau apa ya, saya sharing. Tetapi yang tergugah itu hampir nggak ada ya. Saya bilang kasihan, bagi-bagilah berkatnya juga itu sama orang-orang daerah, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar dalam keadaan yang miris banget ya. Itu keadaan mereka yang saya lihat, dan mereka akhirnya hamba Tuhan ini harus bekerja cari emas ya, dari Senin sampai Sabtu cari emas. Jadi akhirnya mungkin kurang doa juga, kurang persiapan, sehingga jemaat juga tidak bertumbuh. Dan kemudian jemaat juga nggak peduli ya, nggak peduli dan susah sekali untuk memberi ya. Jadi itu memang seperti lingkaran setan yang saya lihat, dan itu sangat miris sekali ya. Dan itu yang saya lihat ketika saya masih di Kalimantan
beberapa tahun yang lalu ya, tapi puji Tuhan dengan seiring waktu berjalan ya, ada juga yang sudah mulai concern dan sudah ada perubahan-perubahan sehingga daerah situ juga sudah mulai maju dan hamba-hamba Tuhan juga mulai ada diberkati. Nah, saya lihat hamba-hamba Tuhan yang ada di Kalimantan ya, tempat yang saya layani itu mereka betul-betul harus kerja. Mereka harus jualan, harus apa, membiayai dirinya sendiri ya. Jadi itu, tapi memang seperti tadi dikatakan untuk bangun gereja aja susah ya. Susah banget gitu ya, tetapi di tempat yang lain itu waduh semakin megah, tetapi akhirnya kita melihat lewat pandemik ya, lewat pandemik ini akhirnya gedung yang mewah-mewah juga kosong ya, itu menandakan bahwa bukan gedungnya ya, tetapi betul-betul persekutuan kita di dalam Tuhan. Jadi kasih itu adalah memang tingkat yang tertinggi dari pertumbuhan iman menurut saya ya, karena di dalam jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ya, ayat yang ke-14 dikatakan lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau kita lakukan segala pekerjaan pelayanan kita dalam kasih, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, maka semua apa yang kita kerjakan itu digerakkan, dimotivasikan oleh kasih. Itu tulus ikhlas sehingga kita mau rela berkorban apa saja. Kita rela bayar harga apa saja ya. Itu saja tambahan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Agak dubbing. Ya. Sorry, saya mati. Ya, terima kasih luar biasa ya Bu Suryani. Jadi kalau menurut Matius 25 ayat 41, orang pelit itu masuk neraka loh saudara ya. Coba saya bacakan, ini bukan dari saya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Tuhan Yesus sebagai hakim, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, kalau kita lihat dari ayat ini ya, orang pelit itu masuk neraka, saudara. Tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak layak, karena sudah Tuhan bicara, kita harus memberikan kasih kepada semua orang. Bukan hanya sesama, saudara. Semua orang sesama. Bukan hanya kepada saudara-saudara kita juga, atau orang yang baik terhadap kita, saudara. Inilah pengajaran dari surgawi, saudara. Pelajaran dari Tuhan, ajaran dari Tuhan. Di mana-mana, dari barat sejauh timur, kita tidak akan bisa mendapatkan pengajaran dari surgawi ini, saudara. Ini kebenaran, saudara. Kalau orang dunia itu biasa mengasihi sesama, orang perampok juga bisa mengasihi sesama perampok, saudara. Maling juga punya satu kasih juga terhadap teman yang maling juga, saudara. Atau orang yang baik melakukan hal yang baik terhadap yang baik, itu sudah umum di ini. Tapi kalau ini semua orang, dan apabila kita memberikan sesuatu, tidak akan mengharapkan balik, saudara. Atau kita sudah menanamkan jasa, oh,
Kalau saya sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya, apa yang sudah saya lakukan itu lupa, karena saya mendapatkan pengajaran dari seorang tamu dulu ya. Dia bilang, apa yang saya lakukan terhadap seseorang, maksudnya perlakuan baik atau pemberian, saya tidak pernah mengingat-ingat lagi. Oh, haleluya. Itu saya pegang, saudara. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, berat memang. Sangat berat mengikut Yesus. Karena apa? Kita lagi di training, saudara. Kita harus lagi meninggalkan cara hidup kita yang lama. Menyangkal diri, saudara. Kita sudah meninggalkan cara hidup yang lama, kita masuk dalam cara hidup yang baru. Akan menjadi warga kerajaan surgawi, jangan sembarang, saudara. Ya, mau dicampur-campur dengan kehidupan yang duniawi, yang seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang pelit aja masuk neraka, coba saudara. Atau di dalam firman Tuhan, ada kalau di dalam Taurat jangan berzina. Tapi kalau sudah masuk di dalam kehidupan rohani, di dalam pengajaran Tuhan Yesus yang sudah disempurnakan ini, saudara, kita memandang seseorang lawan jenis dengan penuh nafsu atau memikirkan yang terlalu jauh lagi, itu sudah berbuat zina di dalam hati, saudara. Betapa kita dituntut hidup kudus dan salehnya di hadapan Tuhan, saudara. Lahir batin, saudara. Tidak ada pengajaran seperti ini. Apalagi mau kawin 2, 3, 4, 5, sampai 10, saudara. No, tidak ada jalan, saudara. Kita adalah umat yang dipilih. Kita adalah umat yang dipanggil. Pastikan, saudara, kita harus dipilih endingnya. Ya, oke. Waktu George, sudah ya. Boleh saya memberikan sedikit mengenai ini. Jadi begini, Pak George. Ya, silakan, mengapa kita menjadi satu kesatuan? Karena kita tahu bahwa Yohanes 17 ayat 23, firman Allah berkata, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku." Jadi, penjelasan apa yang telah diberikan Bapa kepada Yesus Kristus dan diberikan lagi oleh Yesus kepada kita adalah kasih. Dan kasih Bapa yang membuat kita bersatu dalam simbol kekristenan. Jadi kasih ini ada yang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus adalah kasih yang agape tanpa syarat. Yang Pak George berikan tadi benar. Karena kasih itu sempurna hanya ada dimiliki oleh Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Oleh sebab itu kasih telah membawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kesimpulan kami hidup di dalam kasih seperti Ibu Suryani juga memberikan konsep tadi, karena bukan berkorban dengan nyawa seperti Tuhan Yesus, tetapi dengan berkorban apa yang kita miliki untuk saudara-saudara yang membutuhkannya. Demikian Pak George, terima kasih firman ini pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mungkin ada sebelum closing statement dari saya dan masuk dalam doa syafaat, mungkin ada Pak John akan menambahkan, Pak. Terima kasih Pak Jos Gunawan. Satu ayat ya saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Barangkali kalau saya boleh simpulkan dalam versi saya setelah beberapa teman-teman diskusi, bahwa intinya adalah kita itu tidak boleh jemu berbuat baik. Berbuat baik ini bukan sekedar baik antar sesama, misalnya pencuri dengan pencuri saling berbuat baik, yang berbuat baik ya sesama berbuat baik dengan yang berbuat baik, tapi ini berbuat baik ini adalah yang dikerjakan kita berbuat baik kepada seseorang walaupun orang itu tidak pernah mungkin berbuat baik kepada kita. Itulah perbuatan baik yang paling tulus, ya sesuai dengan yang Tuhan lakukan atas kita. Kita orang berdosa,
kita tidak pernah berjasa kepada Tuhan, tapi Tuhan rela memberikan hidupnya, bahkan rela mati buat kita. Karena seringkali banyak orang berbuat baik itu hanya sampai pada taraf balas budi ya. Tapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tuhan mengajarkan lebih dari itu. Ya, tapi memang ya kita prihatin, banyak orang telah menjadi lemah, capek, merasa nggak ada gunanya dia berbuat baik ya. Saya mohon maaf ya, karena saya kadang-kadang trauma dengan istilah jangan jadi orang jangan pamer ya, jadi orang jangan suka memberitakan diri sendiri. Tapi saya harus jujur sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salah satu apa yang saya kejar supaya saya juga dipilih Tuhan nanti, bukan sekedar dipanggil, saya berjuang seperti firman Tuhan ajarkan. Saya memang tidak punya cukup untuk membagi-bagikan apa yang saya miliki kepada banyak orang. Tapi setidaknya sampai detik ini saya tidak pernah berhenti untuk belajar berbuat baik ya kepada beberapa orang, mulai dari teman-teman sepelayanan saya yang lebih soro ya bahasa kami, yang lebih menderita ya, lebih susah dari kami. Kami tidak pernah berhenti ya berbuat baik, berbagi dengan teman-teman itu. Juga saya melihat ya teman-teman, saya melihat tetangga-tetangga kami itu yang hidupnya jauh lebih susah. Ya terus terang kami sedang tidak berpamer-pamer diri ya, mohon maaf. Kalau kami dapat berkat beras misalnya sekarung 25 kilo, kami membaginya kadang 2 kilo, ya 2,5 kilo dengan beberapa tetangga ya, walaupun mereka belum anak Tuhan. Itu sebagai panggilan hati supaya kelak saya itu tidak diprotes oleh Tuhan dan oleh mereka. Mungkin baru kali ini saya jujur juga kepada Pak Gunawan ya, karena saya paling takut selama ini terintimidasi dengan kalimat kalau kamu memberi itu jangan pamer opo sih. Nah, karena firman Tuhan hari ini sudah dibuka sedemikian luas dan transparan, saya berani jujur. Sampai hari ini saya tidak pernah belajar. Sampai kemarin saya ini mau ngirim, tapi saya kesulitan. Saya mau ngirim duren ke Pak Gunawan, tapi jaraknya jauh banget. Sarana apa yang bisa saya pakai? Akhirnya Pak Gunawan sangat menyadari. Sudah deh, Pak Jo nikmati sendiri dengan teman-teman. Nah, kemarin saya bawa, Pak. Kemarin saya bawa, saya nikmati bersama dengan teman-teman. Saya bilang, teman-teman, inilah yang bisa saya bagi. Mungkin saya tidak bisa membagi yang lain. Ya setidaknya kita sama-sama lah bau duren bersama. Kira-kira begitu. Itu salah satu contoh yang sharing di WA aja Pak, sharing di WA aja. Oh gitu. Ya Bu Suryani, ya banyak kisah, banyak cerita sebenarnya dalam kehidupan kami. Kami semangat, kami senang sekali ketika kami bisa berbagi dengan semua orang ya. Ya kira-kira begitulah Pak Jos Gunawan bisa menganalisis berikutnya. Tuhan memberkati Pak, terima kasih buat waktunya. Ya, waktulah yang membatasi kita ya, saudara. Kita sudah di penghujung acara fellowship ini. Ya, sudah berjalan 1 jam 28 menit. Sebelum closing statement, saya mau bagikan doa syafaatnya. Bangsa dan negara Laskar Kristus bisa, Pak Laskar Kristus? Bangsa dan negara? Bisa, Pak. Ya, baik. Kemudian gereja dan Kristuber langsung ke Askri, Pak. Gereja dan Kristuber, Pak Wahyu Ilahi. Iya, Pak. Siap. Ya, baik. Askri, Pak John ya. Mohon, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Kemudian doa Bapa kami dan doa penutup dan berkat Ibu Suryani, Bu. Ya, baik Pak. Ya, baik. Jadi closing statement saya sesuai dengan tema waspada supaya jangan jatuh, dan di dalam Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini artinya rencana Tuhan itu bisa gagal atas kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bisa gagal karena kita itu sendiri yang salah menyikapi, saudara. Kita nggak taat dan setia akan firman-Nya, saudara. Kita lepas menyikapi anugerah itu.
Dikiranya anugerah itu sudah menyelesaikan semua dosa kita, perbuatan kita, bahkan ada yang di dalam hypergrace itu, overdosis atas anugerah itu ya, dosa yang akan datang kemarin sudah diampuni katanya. Itu siapa yang ngajari orang seperti ini? Hypergrace ini. Ya, itu sesat, saudara ya. Jadi kita harus berjuang, lakukan amanat agungnya, ya. Lakukan firman-Nya, taat dan setia. Wah, luar biasa ya firman Tuhan ini. Baiklah, kita masuk dalam doa syafaat. Mari, silakan Pak. Oke, mari kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Tuhan, kiranya kasih karunia Engkau yang sampai saat ini, dengan anugerah yang Engkau berikan pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau telah memberikan satu kabar sukacita yang baik melalui Pastor George Gunawan. Tuhan, kiranya Engkau menyertakan kehidupan kami, Tuhan. Penyertaan Engkau dengan kuasa ilahi Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, pada saat hari ini kami boleh diberkati anak-anak-Mu yang Engkau melihat begitu luar biasa dalam pernyataan Engkau, Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu di pagi hari ini, untuk supaya setiap orang yang percaya, yang mendengarkan kebenaran lewat channel ini, diberkati. Kami percaya, Tuhan, bangsa dan negara kami ini, Tuhan, bangsa Indonesia, negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami percaya dan kami tunduk, karena kami tahu pemerintah adalah wakil Allah. Pancasila dan NKRI menjadi dasar daripada kami bernegara. Untuk itu, Tuhan, sempurnakanlah kasih kami yang tetap selalu setia di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang menjadikan berkat pagi hari ini bertumbuh dan berbuah, menjadikan surat yang terbuka bagi untuk setiap orang, siapa saja, bahkan di setiap tetangga kami berlainan agama. Kami menjadikan surat yang terbuka, menjadikan garam dan terang bagi kehidupan kami. Kami juga memberikan doa buat untuk pemerintah pusat, untuk presiden dan wakil presiden, bahkan juga sampai di gubernur dan bupati dan wali kota, bahkan sampai di kelurahan pun. Kiranya anugerah kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan saat ini, Tuhan. Kami percaya kami boleh hidup rukun dan damai, sejahtera di dalam berumat dan beragama dan bernegara. Kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pemerintah ini, Tuhan. Engkau nyatakan ada tindakan keadilan dan hukum yang berkeadilan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah sebagai kepala pemerintahan di dalam kehidupan dunia ini. Terpuji nama Bapa di sorga. Inilah doa pagi yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin memperkuat kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu itu senantiasa memberi berita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan, dari ujung-ujung pulau, Tuhan, dari pedalaman-pedalaman, Tuhan, sampai di kota-kota. Biarlah melalui gereja ini, Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, karena gereja adalah misimu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan kebenaran-Mu, untuk menyampaikan bahwa di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada pertolongan. Engkau berkati para pemimpin gereja-gereja, baik gereja lokal maupun pusat, Tuhan, yang ada di Indonesia, Tuhan. Biarlah mereka semakin bersatu, Tuhan, bahwa di dalam mengatasi permasalahan kehidupan ini, gereja menjadi garda terdepan, menjadi jawaban.
Terima kasih Bapak, kami percaya para pemimpin-pemimpin gereja Engkau semakin berkati Tuhan, Engkau semakin pelihara mereka untuk melakukan amanat agungmu Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid dan menjadikan semua manusia itu terbebas dari pengaruh-pengaruh kegelapan. Gereja adalah jawaban buat semuanya. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk Kristober yang ada di Indonesia Tuhan, baik yang aktif maupun yang kurang aktif Tuhan. Kami percaya Kristober ini memiliki visi yang sama, menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan, menjadikan mereka semakin kuat di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah melalui Kristober ini amanat agungmu semakin nyata. Ada kesatuan di antara Kristober, ada kesatu paduan dalam menjalankan iman kami sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya melalui Kristober ini Tuhan, amanat agung itu semakin terjadi di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Berkati para Kristober di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam perekonomiannya, di dalam aktivitasnya Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah kesibukan para Kristober ini memiliki hati yang paling dalam untuk melayani Engkau, untuk menggenapi panggilan-Mu sebagai duta-duta kerajaan surga. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, Askri bagi kami merupakan anugerah Tuhan, rahmat Tuhan buat kami, menjadi wadah kami sama-sama bisa berfellowship. Karena itulah Tuhan, kami mendoakan supaya Askri jika diperkenankan Tuhan terus ada, untuk kami terus berfellowship, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kami berdoa untuk Pak Heri dan kawan-kawan sebagai pengurus Askri, kiranya Tuhan beri hikmat, kewahyuan, kekuatan, kesehatan untuk bisa terus eksis, membangun teman-teman yang lain dalam kebersamaan, untuk bertumbuh di dalam iman, memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan iman sesama, bahkan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara dan kemanusiaan ya Tuhan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan karena yang telah mengajarkan kasih setia, yang mendidik kami orang-orang percaya untuk terus memberikan sinergi yang baik kepada semua orang. Tuhan Yesus kiranya dipermuliakan. Itulah doa sembahyang kami bagi Askri, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita angkat hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga dia buat engkau berhasil dan menjadi berkat. Mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih Hai, semua. mulai Aritona nih, Bapak Aritona baru muncul. Pak Aritona. Sekarang kasih kesempatan ke Pak Aritona untuk menyampaikan sesuatu. Silakan. Halo, Lai Aritona, shalom. Halo Pak Santandri, Pak Ya, Gunawan, silakan, Pak Pak. Wahyu, Ya, shalom. Kasih nasihat Bu bertiga Suryani, semua, Pak John, Laskar Kristus. Apa tadi Pak? Saya terlambat masuk, baru bangun ini Pak. Ya, karena apa? Tiap malam Jangan jatuh. enggak, tiap malam kan kami di sana dengarkan firman Tuhan di Gerbang Kasih, kadang-kadang sampai jam 4, setengah 5, seperti kemarin sampai jam setengah 6. Makanya kadang-kadang mau bangun cepat jadi susah. Ini aja baru bangun Pak, ini baru bangun kulihat kok ada apa ini ya, WA masuk ya, tapi pas tadi masuk sudah sudah 2 sapaat, ya udahlah nggak apa-apa lah. Lanjut aja lah Pak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Shalom. Jalanan, Iya. semangat pagi. Iya, itu ASN 404 itu kalau mau diskusi dengan saya siap waktu berapa lama yang mau dibutuhkan ya. Komennya kok aneh-aneh sih. Shalom Bu Uti, semangat pagi. Selamat pagi Pak. Aduh, saya tadi Halo ketinggalan teman-teman, ini. saya izin turun dulu ya. Iya, sudah ini Terima ya, udah mau kasih, Pak selesai ya. John. Sudah selesai. Sudah selesai Bu Uti. Ya, iya maaf nggak bisa tadi rencana saya mau gabung di sini. Komputernya saya nggak bisa pakai, anak saya lagi ujian, jadi saya nggak bisa live di tempat saya, nggak bisa, di sini juga nggak bisa karena anak saya sedang ujian. Saya kan pakainya komputer, pakai HP nggak bisa karena saya pakai itu apa nomor email baru karena streamnya sudah habis, saya nggak ngerti kotak-katiknya. Balik ke sini udah selesai juga. Ya, saya menyapa aja ya. Selamat pagi Pak George, Pak Wahyu, Ibu Shalom. Suryani, ya Ibu Laskar, Pak Aritonang, penginjil jalanan. Happy morning, nice to meet you everybody Halo, Bu. here. Happy morning Sama-sama kita, semuanya. Iya, Thank sehat you. selalu. Tuhan Saya Yesus juga- memberkati Ibu Uti. Saya Iya. juga mau Pelayanan. izin turun melanjutkan nyangkul ini. Iya Pak, ya Oke, Wahyu. Pak Wahyu Ilahi. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini ada apa? Pak Alvaro bukan? Penginjil jalanan. Shalom. Ya, Pak Alvaro itu. Ya, Shalom, shalom. shalom. Ya, udah lambat lagi. Baru selesai doa soalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Saya Alvaro pikir ya. kan sampai 2 jam lebih itu. Oh, Lalu Pak George yang bawa, saya pikir lama. oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting apa ya, hatinya sama. Ya, hatinya Ya. sama, imannya sama, tujuannya sama. Amin, Ya. amin, amin. Ya tadi Salam-salamnya semua. salam, tetap semangat. Amin. Pak Jos Gunawan, maaf aku nggak bisa komen. Ya semua tadi topiknya nih ya, waspadalah supaya jangan jatuh. Ya memang sesat sih ya. Sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Maksudnya bukan buat orang yang buat kitanya bukan, tapi karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya kan? Tuhan Yesus sudah melakukan karya keselamatan mati kayu salib sekali itu untuk selamanya. Ya kan, nggak mungkin nanti naik turun nggak begitu. Tapi kalau buat kita Matius 24:13 bertahan sampai pada kesudahannya, sama Wahyu 2:10b setia sampai mati. Kalau sampai mati nggak setia ya hilang juga. Itu sih pendapat saya. Halo. Iya, halo. Lanjut ya, mau ngobrol silakan. Tapi ini masih live kita ya, Pak. Ya, udah selesai. Oh, tapi itu tulisannya kok live ya? Ah, masa? Iya. Oh iya. Iya, makanya. Ya. Belum di-ended, Pak. Iya.